Oke, selamat pagi teman-teman. Berjumpa lagi dengan Ibu Situmorang dalam pembelajaran kimia kita. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang lanjutan materi dari kelarutan dan hasil kali kelarutan pada topik kimia kita minggu yang lalu. Jadi ini lanjutannya tentang memperkirakan terbentuknya endapan dalam suatu larutan. Nah, masih ingat teman-teman pada video pembelajaran minggu lalu yang saya berikan, ada sedikit percobaan sederhana untuk menentukan apakah larutan itu termasuk larutan belum jenuh, tepat jenuh, dan lewat jenuh. Nah, kali ini teman-teman kita akan membahas bagaimana hubungan dari larutan belum jenuh, tepat jenuh, dan lewat jenuh dengan membandingkan nilai KSP-nya. Nah, artinya dengan materi ini kita bisa memprediksi apakah larutan itu belum mengendap atau justru sudah mengendap. Bagaimana caranya? Tentu dengan membandingkan nilai hasil kali kelarutan yang kita sebut dengan KSP antara KSP hitung dengan KSP yang diketahui dalam soal. Teman-teman mungkin sedikit bingung, apa sih maksudnya KSP hitung dengan KSP yang diketahui? Nah, teman-teman, ini tetap KSP itu adalah hasil kali kelarutan dari ion-ion, konsentrasi ion-ion dipangkatkan dengan koefisiennya masing-masing. Hanya perbedaannya ada sedikit pada kalau dikatakan KSP hitung, biasanya ini hasil kali kelarutan dari suatu larutan setelah mengalami pencampuran, ya. Jadi ada dua zat dicampurkan lalu terbentuk zat yang baru. Nah, zat yang baru inilah nanti yang akan dihitung nilai KSP-nya. Nah, sedangkan kalau dikatakan KSP yang diketahui, biasanya ini hasil kali kelarutan murni dari larutan tersebut. Oke, bagaimana caranya kita akan mengetahui apakah larutannya sudah mengendap, dikatakan tepat jenuh, atau justru masih sudah terbentuk endapan? Caranya kita nanti membandingkan jika hasil KSP hitungnya, ada 3 kemungkinan ya teman-teman. KSP hitungnya lebih kecil dari nilai KSP yang diketahui dalam soal, maka dikatakanlah larutan ini belum mengendap. Lalu yang kedua, jika nilai KSP hitungnya sama dengan nilai KSP yang diketahui, maka dikatakan larutannya tepat jenuh. Dan jika KSP hitungnya nilainya lebih besar dari KSP yang diketahui, maka dikatakan larutannya sudah mengendap. Aplikasinya dalam menyelesaikan contoh perhitungan kimia, maka kita lihat dan selesaikan bersama contoh soal berikut. Jika 100 ml NaCl 0,02 molar dicampurkan dengan 100 ml PbNO3 2 kali 0,2 molar, apakah pencampuran tersebut akan menghasilkan endapan? Dikasih tahu nilai KSP PbCl2 sama dengan 1,7 dikali 10 pangkat minus 5. Teman-teman biasakan ya menuliskan hal yang diketahui dan ditanya dalam soal ketika Anda masih pemula, ya, putaran pemula. Dalam hal ini saya beritahukan saja ya teman-teman. Diketahui yang pertama itu adalah larutan NaCl, volumenya 100 ml dan konsentrasinya 0,02 molar. Kemudian yang kedua, larutan PbNO3 2 kali, volumenya 100 ml, molaritasnya 0,2. Lalu di sini dikasih tahu larutan yang ketiga adalah larutan PbCl2 dengan KSP-nya adalah 1,7 kali 10 pangkat 5. Jadi soal ini akan memperkirakan apakah terbentuk endapan dari si PbCl2. Nah, bagaimana caranya? Langsung saja kita buat. Yang pertama, kita reaksikan dulu larutan NaCl dengan PbNO3 2 kali. Jadi NaCl ditambah dengan PbNO3
positif ditambah Cl negatif. Karena kita hendak mencampurkan dua larutan, maka kita bandingkan volume si NaCl terhadap volume totalnya, ya, terhadap volume totalnya kita kalikan dengan konsentrasi si NaCl. Berarti volume NaCl-nya adalah 100 ml, volume totalnya berarti 100 ditambah 100, berarti 100 per 200 dikali dengan molaritas si NaCl adalah 0,02, berarti 2 dikali 10 pangkat min 2. Berarti kita sederhanakan 2 per 2, 100 dengan 100, berarti hasilnya adalah 10 pangkat min 2. Ya, karena kita mau menghitung atau mendapatkan konsentrasi dari si Cl negatif, maka kita abaikan Na positifnya, langsung saja 1 per 1 kali 10 pangkat min 2. Jadi dalam hal ini koefisien sangat berpengaruh ya teman-teman. Hasilnya adalah 10 pangkat min 2 molar. Kemudian yang kedua, kita hitunglah konsentrasi dari si Pb positif 2 berdasarkan larutan PbNO3 2 kali. Sajikan menjadi Pb positif 2 ditambah dengan 2 NO3 negatif, gitu ya. Berarti ini 100 per 200 kali dengan 0,2 molar, berarti 2 kali 10 pangkat min 1, berarti 2 per 2 100 habis, hasilnya adalah 10 pangkat min 1, berarti Pb positif 2 nya adalah 1 per 1 kali 10 pangkat min 1, hasilnya 10 pangkat min 1. Nah, langkah berikutnya adalah sekarang kita menghitung Ksp dari si PbCl2 ini. Berarti PbCl2 akan menghasilkan Pb positif 2 ditambah dengan 2 Cl negatif. Ingat, Ksp hitung dari si PbCl2 itu dirumuskan dengan konsentrasi Pb positif 2 pangkatkan koefisiennya kali dengan konsentrasi ion Cl negatif pangkatkan koefisiennya, yaitu 2. Berarti konsentrasi si Pb 10 pangkat min 1 kali dengan konsentrasi Cl negatif, yaitu 10 pangkat min 2 pangkat 2. Berarti hasilnya adalah 10 pangkat min 5. Inilah nilai Ksp hitung dari si PbCl2. Nah, sekarang langkah terakhirnya adalah kita membandingkan antara Ksp hitung dengan Ksp yang diketahui dalam soal. Ksp hitungnya adalah 10 pangkat min 5. Sedangkan dalam soal tadi kasih tahu Ksp-nya adalah 1,7 dikali 10 pangkat minus 5. 1,7 dikali 10 pangkat min 5. Berarti dengan begitu teman-teman, Ksp hitungnya masih lebih kecil dari Ksp yang diketahui dalam soal. Artinya, jika Ksp hitung lebih kecil dari Ksp yang dikasih tahu dalam soal, maka dikatakanlah larutan ini belum mengendap. Ya, larutannya belum mengendap. Atau kita sebut lain dengan larutan yang belum jenuh. Kita lanjut soal nomor 2. Sebanyak 10 ml larutan CaCl2 0,2 molar dicampur dengan 10 ml larutan NaOH 0,02 molar. Jika Ksp CaOH 2 kali sama dengan 8 kali 10 pangkat minus 6, apakah CaOH 2 kali yang terbentuk akan mengendap?
Nah, jadi teman-teman, saya beritahukan ya hal yang diketahui dalam soal, yaitu ada 2 larutan. Yang pertama larutan CaCl2, volumenya 10 ml dan konsentratnya 0,2 molar. Larutan yang kedua adalah NaOH, volumenya 10 ml dan konsentratnya 0,02 molar. Nah, kita hendak menghitung nilai KSP si CaOH2 kali dan memprediksi apakah larutan CaOH2 kali ini akan mengendap atau belum mengendap atau justru tepat jenuh. Nah, bagaimana caranya? Dengan cara yang sama seperti pada soal yang nomor 1. Kita reaksikan lebih dahulu larutan CaCl2. Ya, kita reaksikan lebih dahulu CaCl2 ditambah dengan larutan NaOH. Maka hasilnya adalah CaOH 2 kali ditambah dengan CaOH 2 kali ditambah dengan NaCl. Saya buat di sini ya. Oke. Karena di soal dikasih tahu KSP dari si CaOH 2 kali, maka kita fokus untuk menghitung KSP dari si CaOH 2 kali. Dari mana? Tentu dengan menghitung konsentrasi ion Ca positif 2 berdasarkan larutan CaCl2 dan konsentrasi ion OH negatif dari larutan NaOH. Berarti kita lihat pertama larutan CaCl2. CaCl2 diionisasikan menjadi Ca positif 2 ditambah 2Cl negatif. Oke. Berarti ini volumenya 10 ml per 10 ditambah 10, berarti hasilnya adalah 20 kali molarnya sebanyak 0,2 molar, berarti 2 dikali 10 pangkat min 1. Berarti 2 dengan 2 habis, 10 dengan 10, maka sisa adalah 10 pangkat min 1. Kita butuh konsentrasi ion Ca positif 2, berarti langsung 1 per 1 kali 10 pangkat min 1, hasilnya adalah 10 pangkat min 1. Oke, yang kedua kita tentukan untuk konsentrasi si OH negatifnya dari NaOH. Berarti NaOH diionisasikan menjadi Na positif ditambah OH negatif. Ini pun volumenya adalah 10 ml, konsentratnya 0,02 molar, berarti 10 per 20 kali dengan 2 kali 10 pangkat min 2 ya. 2 habis, berarti sisanya adalah 10 pangkat min 2 molar. Nah, sekarang kita mau cari si OH negatifnya, berarti 1 per 1 kali 10 pangkat min 2, hasilnya adalah 10 pangkat min 2. Berarti langkah berikutnya tinggal kita hitung nilai KSP dari si CaOH 2 kalinya. Jadi CaOH 2 kali kalau diionisasi akan terbentuk Ca positif 2 ditambah dengan 2OH negatif. Berarti menghitung KSP dari si CaOH 2 kali, rumusnya konsentrasi ion Ca positif 2 dipangkat koefisiennya kalikan dengan konsentrasi ion OH negatif pangkatkan dengan koefisiennya, yaitu 2 ya, gitu ya. Konsentrasi si Ca positif 2 tadi di dalam perhitungan hasilnya 10 pangkat min 1 kali dengan si OH negatif adalah 10 pangkat min 2. Berarti 10 pangkat min 2
pangkatkan dengan 2. Hasilnya adalah 10 pangkat min 5. Oke, jadi ini adalah nilai KSP hitung dari si CaOH2 kali. Nah, sekarang langkah terakhir adalah kita membandingkan antara KSP hitung dari kalsium hidroksidanya terhadap KSP yang diketahui di soal. Nah, KSP hitungnya adalah 10 pangkat min 5. Sedangkan di soal tadi kita kasih tahu nilai KSP CaOH2 kalinya adalah 8 kali 10 pangkat min 6. Berarti 10 pangkat min 5 itu lebih besar nilainya dari 8 kali 10 pangkat min 6. Berarti dengan demikian larutan CaOH2 kali yang terbentuk sudah mengendap. Jadi terbentuk endapan atau dikatakan ini dengan larutan lewat jenuh. Oke, begitu teman-teman 2 contoh soal yang bisa kita selesaikan bersama. Untuk lebih memahami materi ini, coba selesaikan soal latihan berikut. Sebanyak 500 ml larutan Na2CO3 0,10 molar dicampurkan dengan 500 ml larutan BaCl2 0,05 molar. Diketahui KSP BaCO3-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 4. Perkirakanlah apakah hasil reaksi akan membentuk endapan. Oke teman-teman, saya harap teman-teman dapat menyelesaikan soal latihan ini secara mandiri guna menguji kepemahaman Anda tentang materi kita memperkirakan terbentuknya endapan dalam suatu larutan. Tentu Anda jangan lupa untuk tetap mereview materi kita minggu lalu karena akan tetap berkaitan satu dengan yang lainnya. Oke, demikian pembelajaran kimia kita kali ini. Sampai ketemu dalam pembelajaran kimia berikutnya. Goodbye.